pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 5 Juli 2025. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau memberkati dan menyertai kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berkata-kata atas kami karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab perbuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmurlah bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saat ini kita diminta untuk mengucapkan 3 hal yang membuat kita bersyukur, kira-kira apa saja yang akan kita katakan? Mungkin ada yang bersyukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita sakitnya agak parah begitu ya, ketika lutut kita kok ya mulai sakit-sakitan, udah minum obat gak sembuh-sembuh, tetapi kok di dalam situasi sakit itu Tuhan menolong kita. Atau kita bersyukur atas anak kita. Tuhan memberkati anak-anak kita sehingga mereka punya pekerjaan yang baik, karirnya sukses, kuliahnya mantep, kemudian pelayanannya juga dengan sungguh-sungguh hati. Atau kita bersyukur atas anak kita yang melewati begitu banyak pergumulan, tetapi mereka masih pegang firman Tuhan. Atau kita mensyukuri hari-hari kita yang telah lewat, hari-hari yang penuh dengan pergumulan dan kegelisahan, tetapi kok bisa ya kita melewati itu semua. Padahal kalau menurut akal manusia, rasa-rasanya tidak mungkin kita melewati itu semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita baca hari ini juga sebuah ungkapan syukur dari pemazmur. Pemazmur mengajak setiap pembaca dan pendengar mazmur ini untuk memuji Tuhan. Mengapa? Ya, karena perbuatan Allah di masa lalu. Bersyukur atas karya-karya Allah yang dahsyat, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, tetapi terjadi. Pemazmur mengajak semua orang untuk kembali menengok ke belakang. Bukan untuk menyesali, tetapi untuk melihat karya Allah yang dahsyat. Dengan tegas ia mengajak untuk mengingat peristiwa besar keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ini adalah sebuah pengalaman sejarah yang bukan hanya bicara tentang kebebasan bangsa yang besar, tetapi juga bicara tentang karya Allah yang menuntun umatnya melewati lautan dengan berjalan kaki. Lautan yang mematikan diubah menjadi sebuah jalan kehidupan. Dan ya, Tuhan menegakkan kaki umat Tuhan sehingga mereka tidak goyah.
Ia bukan hanya dahsyat, tetapi ia juga menjadi Allah yang menaklukkan semua bangsa. Dengan demikian umat diajak untuk tidak gentar menghadapi apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang sama juga diberikan kepada kita. Hari ini kita masih berada di Sabtu pertama, bulan yang ke-7 di tahun 2025. Mungkin sudah banyak yang terjadi di tahun ini. Akan tetapi tahun 2025 belum selesai. Masih ada banyak hal yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan telah melakukan karya yang luar biasa, perbuatan yang besar di masa lalu. Maka Tuhan pula yang berkuasa atas hari-hari ke depan kita. Jika di awal tadi kita diingatkan untuk menyebutkan 3 hal yang bisa kita syukuri, mari saya mau mengajak kita untuk melakukan itu setiap pagi. Setiap kita mau memulai hari, mari kita ucapkan syukur atas hari yang baru. Setiap kita hendak mengakhiri hari kita, mari kita mensyukuri hari-hari yang telah berlalu. Dan dengan demikian kita akan ditolong untuk semakin takjub melihat karya Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kita. Kita akan takjub pertolongan Tuhan yang datangnya kok pas banget dengan waktunya. Kita akan takjub ketika kita bisa melewati pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Kita akan tercengang ketika kondisi tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika penyakit menggerogoti tubuh kita. Tetapi kita masih bisa tersenyum. Kita masih bisa menyapa anak-anak kita, suami kita, istri kita, pasangan kita, atau siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan yang akan selalu menolong kita untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari-hari kami dilalui dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari-hari kami dilimpahi dengan hal-hal baik yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami agar supaya kami boleh selalu melihat karya Tuhan di dalam semua peristiwa kehidupan kami. Karena kami yakin hari ini terjadi karena Tuhan yang berkenan. Peristiwa buruk terjadi karena Tuhan berkenan. Peristiwa baik terjadi karena Tuhan berkenan. Dan kami mau melihat semua karya Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami dilimpahi dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.